Di sini kan ketemunya sama manusia udang terus. Yang penasaran penonton boleh nanti di kolom komentar. Kalau saya penasaran saya mau tarik suara yang rame dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen. Nah itu mau ngambil mukena ada di belakang. Ngapain lu gitu kan? Ini berdua lagi. Nah itulah gunanya kita harus nurut kepada orang tua. Selamat malam, balik lagi di obrolan teras rumah bersama saya Maharani, gua Bocu. dan sekarang kita kedatangan tamu dari siapa ya? Dari mana ini? Santri guys. Salah satu seorang santri. Yes. Ini teman kita dari jauh. Asalnya dari mana? Dari Sukabumi. Sukabumi guys. Jauh datang ke Cirebon. Jauh sekali. Iya betul. Main ke obrolan teras rumah. Spesial nih, bisa dibilang spesial. Mas Rifki, apa kabar Mas Rifki? Alhamdulillah baik. Aman ya perjalanan lancar? Aman. Kemarin karena sudah lama juga kan nggak pulang akhirnya ketemu orang tua kan. Iya betul. Terbalaskan. Berapa hari di sana Mas? Berarti berapa ya? 2 minggu lebih kayaknya. 2 minggu lebihan. Lama ya? Lama. Itu sebentar buat saya. Liburan sekolah nggak sih? Iya, kebetulan libur sekolah. Libur sekolah ya. Ya ngomong-ngomong, Mas Rifki ini salah satu bisa dibilang pengurus pondok pesantren di Cirebon. Tuh. Udah berapa lama Mas di sini? Kurang lebih 3 tahunan ya. Sejak keluar dari tempat, soalnya sebelumnya itu kan saya kan di sini dulu ya. Saya di sini, saya studi di sini terus keluar saya pindah ke Kediri. Sempat nyobain hijrah dulu lah yang jauh gitu kan. Ya bosan di sini kan ketemunya sama manusia udang terus. Ya juga sih. Akhirnya balik sempat di rumah dulu, ya nganggur mangkrak di kasur ya, jadi manusia setengah salmon. Akhirnya dipanggil lagi kan sama saudara, karena kebetulan juga di sini di saudara sih. Ada saudara berarti ya, di sini. betul, saudara. Daripada di rumah sini aja katanya bantu-bantu. Akhirnya saya kembali lagi ke sini sambil ya gitu. Berarti pondok pesantren punya saudara atau gimana? Bisa disebut seperti itu. Berarti masih ini ya, family ya pondok pesantrennya. Berarti sekolah juga pesantren. Sekolah tuh kalau di aliyahnya saya sempat yang ngambil kelas 12 aja. Kalau sekarang sebenarnya paket ya betul. Iya. Saya ngambil paket aliyahnya itu, jadi nggak langsung dari kelas 10, 11, ya. Jadi ngambil kelas 12 ikut ujian. Bisa gitu ya? Bisa. Kan dinasti. Sekarang kesibukannya apa? Sekarang kesibukan lebih di ya, kalau hari-hari ya di pondok, di sekolah juga. Kalau sudah masuk seperti biasa, saya kan ngambil karyawan di salah satu unit di Cirebon. Berarti mahasiswa juga nih. Baru masuk juga. Masuk. Kirain udah berapa semester. Baru masuk tahun ini. Ngambil apa? Nah, kebetulan saya ngambil yang cari aman aja lah. Saya di Tarbiyah, di Pendidikan Agama Islam. Sesuai ya. Karena bingung juga saya mau ngambil jurusan apa ya, basic ya Arab ya. Saya ngomongnya Sunda. Kalau ngambil Inggris saya nggak bisa. Ya udah ngambil aman aja. Jadi di pondok itu ngajar atau gimana? Ya, kalau sehari-hari dari pagi, aktivitas pagi sampai isya itu ngajar. Di sela-sela itu kadang bantu-bantu juga ke beliau yang punya yayasan pengasuh Komoyai. Itu kadang di dapur, kadang supir, ya apa aja lah. Saya garap apa aja yang bisa ya. Macam aspri gitu. Asisten pribadi betul. Ya. Udah berapa lama Mas? Yang ikut yang ini berarti.
semenjak saya masuk di sini aja berarti udah 3 tahun. 3 tahun ini. 3 tahun. Semenjak saya balik lagi dari rumah ya, dari rumah yang sesi kedua itu ke rumah. Berarti sebelumnya Sebelumnya di rumah. di Di Kediri itu. baru ke rumah, baru kesini lagi. Oh. Akhirnya ya berarti emang cocoknya di sini berarti. Iya. Insya Allah Jodohnya di sini. doain aja. Berarti ngajar juga ya di pondok pesantren. Ya betul ya, bukan ngajar sih bahasanya, berarti membodoh-bodohi orang. Halus sih. Sedikit yang saya punya ilmu ya apapun itu, karena kata guru saya, meskipun kita punya sedikit ilmu, itu kewajiban kita sebagai murid atau santri itu ya kita harus Berbagi. karena kan di situ juga terdapat salah satu kunci kita mendapat penerang di alam kubur. Kan kata Nabi juga disebutkan tidak mata ingkota amalu salasin, itu yang pertama itu sodakotin aujariat itu sodako jariah, yang kedua au ilmin yantafau bih, itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga ya awaladin solihin ya doa, yaitu anak soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Ya itu yang dipegang kurang, harus bisa bermanfaat untuk sekitar ya. Betul. Keseharian maksudnya ada kesibukan lain nggak selain ngajar? Kan paling saya kan ikut teman-teman juga sih, sebetulnya itu pun hobi saya sih. Jadi kurangnya ini saya ini nggak punya tim, tapi alhamdulillah kemarin akhir-akhir ini saya punya bentuk sama teman-teman. Saya biasanya ikut ke hadro tuh ya, biasanya kan di sini kan acara-acara kan biasanya diiringi pakai hadro. Ya. Iya. Ya. Ya, saya ikut karena saya juga kebetulan senang di bidang suara. Cuman saya nggak bisa nyanyi, maksudnya nggak bisa nyanyi pop gitu loh. Nggak bisa nyanyi pop. Jadi kalau hadro sih jago ya. Nggak jago juga sih, nggak bisa lah, jadi dikatakan bisa. Berarti itu ngajar santri-santrinya juga. Betul. Kalau ngajar santri, saya biasanya kalau di bidang suaranya itu kalau sama santri itu biasanya saya di tarik suara atau di seni baca Quran. Oh. Iya. Kayak tartil atau mujawadah. Yang biasanya sore-sore itu, sore-sore di masjid yang yang ngaji. Nah, saya seperti itu. Coba contohin Mas. Yang misalnya rendah. sesi 2. Boleh ditunggu. Yang penasaran penonton boleh nanti di kolom komentar, kalau saya penasaran saya mau tarik suara yang rame dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen. Nah itu. Iya. Kan tuh barangkali mau belajar tuh bisa salah. Ya. Tapi keren loh bisa. Itu kan apa sih? Suaranya kan tinggi-tinggi ya biasanya ya. Kalau yang hadro kayak gitu. Sebetulnya ada teknik-tekniknya sih. Dan apa ya? Sejatinya manusia itu punya suara yang indah. Tergantung kita mau ngolahnya atau ya biasanya ya iseng-iseng juga, biasanya minimal kita bisa tahu suara kita bagus itu ketika di kamar mandi biasanya. Iya. Itu sambil apa kan dapur karaoke-nya ya. Kamar mandi paling bagus. Itu kan udah sadar tuh di kamar, oh suara saya kok bagus ya gitu. Sebetulnya seperti itu, sejati manusia tuh punya suara yang indah. Cuman pemanfaatannya aja ya. Betul. Iya. Benar. Saya minum boleh? Mangga diminum. Dimakan gorengannya Mas, ala kadarnya. Maaf, saya bukan aus kekuasaan. Waduh. Masuk aja. Anggotanya masih rata-rata kelas berapa? Rata-rata tuh anak itu di usia 11 atau 12 tahun gitu. Pokoknya jenjangnya itu keluar SMP. dari SD ya, masuk SMP sampai alia, sampai SMA.
Berarti sekarang kebanyakannya memang keluaran dari SD sih, iya. keluaran dari SMP Bang. Emang rata-rata kayak gitu ya umur 11 12. Itu karena kan lebih ngebentuk karakter seseorang Iya, kan lebih. di situ kan. Lebih gampang Di juga era nggak itu sih betul. Apa, umur-umur segitu tuh kita suaranya kan masih fleksibel lah bisa dibilang. Mas Rifki berarti ngajar kelas apa semua kelas? semua kelas, Semua kelas. semua kelas dari kelas, kalau di formal, kalau di sana Sama nggak sih sama sekolah formal kelasnya sama kan? 7, 8 sama sama, kelas 7 ya. cuman bedanya mungkin di pelajaran jematan aja sih. Kan kalau di formal kan pelajarannya umum kan, Iya, kayak umum. ya IPA IPA IPS. juga saya ambilnya di ya, kebetulan di keagamannya, Lebih ke agamaan ya. keagamaannya. Saya ngajar di kelas 7, 8, 9. Di pondoknya pun ngajar kelas 3, kelas setengah Kusto sama Sani kelas 3. Itu kelasnya berarti dibagi dua tuh mas, umum sama Ya, pondok gitu ya? jadi kegiatannya itu dari pagi kan, mulai aktivitas itu kita ambil startnya itu dari bangun tidur kan. Bangun tidur itu dari setengah 4. Subuh, setengah 4. Setengah 4 kita sudah mulai membangunkan. Nanti jam 4 itu sudah dia mulai tadarus dan lain sebagainya. Setelah selesai subuh, biasanya suara Quran, ngaji biasa. Setelah itu ya bersih-bersih, piket. Di kita kan kebersihan itu kan dibagi-bagi. Iya. Anak-anak itu ya apa ya, mengajarkan buat kebersihan sehari-hari itu kan penting kan. Setelah dari situ masuk sekolah kan, sarapan sekolah sampai jam 3. Jam 3 istirahat, nanti jamaah asar, terus nanti jeda sorenya itu mandi, bersih-bersih dan sebagainya. Nanti maghrib start lagi itu, dari pada maghrib sampai jam 9 itu pondok. Oh, Kelas pondoknya, malamnya kelas ya, pondoknya berarti ya. malam. Untuk yang lelaki sama perempuan dipisah. Dipisah. Yang ngajar juga pisah atau Dipisah, enggak? ya. Kalau saya kan khusus di Putra, nanti yang di Putri juga biasanya ada sakitanya atau pengurus Putri. Pisah ya. Berarti Umumnya juga sama dipisah berarti kan ya? Kalau umum kalau di kita Nyatu sih kalau di kita. Ya tergantung dari kebijakan sekolah sih sebetulnya. Ada juga yang dipisah ada. Kalau di kita kan berhubung apa ya? Mungkin faktor kultur di situnya mungkin kan, kalau dipisah itu kitanya masih menyangkut sama masyarakatnya, masih masyarakat awam. iya. Jadi ya udah kita dicampur. Jadi umumnya dicampur, baru kelas pondok Ya, kelas pondok dipisah seperti itu. Kalau kayak gitu bisa nggak sih mas, kayak dari luar nih, misalnya di daerah pondok situ, cuman dia nggak mau mondok, cuman mau ikut pengajarannya Oh, gitu, ada. kayak yang malamnya kan Betul. pondok ngaji gitu kan, maksudnya dari luar tuh bisa nggak sih? Bisa. Jadi kita tuh tidak mengharuskan masuk yang sekolah harus mondok, enggak juga. Jadi karena kita sistemnya itu apa ya, lembaganya itu lembaga yayasan kan. Kalau yayasan kan sama umum itu tidak ada keharusan untuk di situ bermukim di situ. Jadi ada yang sekolahnya aja ada yang tidak sekolah hanya mengaji di malamnya aja ada. Jadi ikutnya kelas pondoknya aja. Oh, ada. Kan kebanyakannya kalau di saya tuh yang masuk ke situ tuh cuman formalnya aja kan. Formalnya aja. Jadi di pondok itu kurang sih sebetulnya. Jadi gak sebanyak dulu lah. Kalau sekarang ini kebanyakan hanya sekolah formalnya aja. Berarti MTS ya? Kami semua jenjang sih ada ada RA, MI, apa namanya, TK mungkin ya? Iya, TK, SD, SMP, SMA sama SMK. Oh. Semua kalangan. Kirain saya tuh emang harus mondok. Iya, kirain yang pondok ketat tuh kan banyak. Ada juga gitu. sih, ya itu tergantung kebijakan di lembaga masing-masing. Iya sih. Ada juga yang diharuskan, ada mungkin di daerah pondok-pondok ternama yang lebih tua, lebih sepuh itu wajib. Yang di Palimanan, daerah Palimanan dan sebagainya. Oh iya, daerah kompleks ya. Timur betul. Biasanya juga yang mondok-mondok kalau itu anak-anak bandel. Terkenalnya ya nggak sih, kayak orang tuanya dulunya bandel banget nih, udahlah pondokin aja, jangan
Iya. Terus juga di pondok ada yang kabur. Banyak sih, Banyak kayak gitu. banget. Bahkan memang apa ya, kalau dikatakan ini kalau secara bahasa nakalnya, bahasa nakalnya itu kalau mondok nggak pernah kabur berarti belum mondok. Oh. Iya sih. Kalau pokoknya intinya kalau mondok belum pernah bikin Onar. rusuh, bikin onar berarti belum mondok. Ngomong-ngomong onar nih Mas, ada nggak sih kejadian onar yang paling onar lah yang pernah Mas Rifki alamin? Banyak sih. Kalau mungkin di era saya tuh ada teman saya tuh, dia ini ya mungkin di masa-masanya itu kalau masalah puber kan apalagi baru masuk SMP Bener. itu kan, Cari jati diri. itu dulu tuh teman saya ini kan harusnya piket pagi kan. Piket pagi itu kalau dulu kan masih campur, jadi sama putri itu masih ketemu, jadi putra sama putri masih ketemu. Teman saya piket di masjid, si ceweknya juga kebetulan piketnya di masjid. Nah yang harusnya pagi itu selesai, jam 6 pagi itu selesai, dia masih berdua aja. Bilang ke saya, bentar saya belum selesai katanya, masih di pengimaman itu kan lagi bersih-bersih. Oh ya udah kata saya. Sebetulnya saya tahu dia lah mau ngapain, dia apa juga. Saya tahu, kebetulan teman dekat saya juga sih. Ya pokoknya kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa jangan bawa bahasa saya. Ini kita sekolah kan biasa. Gak lama dari situ, itu juga anehnya, guru tuh biasanya ya saya tahu karakter gurunya itu ya. Killer. Ya killer lah bahasanya. Cuman anehnya di situ nggak tahu dapat siapa dari mana guru tuh ya. Tiba-tiba pagi-pagi itu ke masjid. Biasanya enggak. Makanya teman saya berani mungkin seperti itu ya. Ya udah lihat sikon lah. Setelah dari situ nggak lama kemudian kepergok tuh. Mau ngambil mukena, ada di belakang. Oh, ngapain ini berdua. Pokoknya dari situ biasanya kalau satu kasus kena semuanya merembet. Nah, dari situ dia disidang kasusnya ini, terus disebutin siapa aja yang ngelakuin. Hanya saya kenal lah, saya bawa HP kan, saya bawa HP. Terus ada juga yang sering kabur malam-malam, banyak. Jadi keungkap semua ya. Betul. Ya satu Merembet. iya. Yang salah siapa ya, semuanya gitu kena. Jadi dimusuhin gak tuh temennya? Oh jelas kalau itu dimusuhin. Soalnya kan memang kalau bahasa apa ya, kekeluargaan oke lah gitu kan. Iya. Cuman kalau masalahnya ntar dulu nih. Dia udah cepu gitu. Iya kan, ini cepu kan. Bener. Padahal kan udah dikasih tahu ya, udah diperingatin. Tapi masih aja. Ya namanya juga di masa itu ya. Siapa sih nggak pernah ngalamin. Bener. Ngomong-ngomong HP tuh. Bener gak sih HP disita terus dihancurin gitu ya? Kan sih sering lihat videonya tuh. Ada sekelebatan gitu. Ya, kalau masalah HP ya, HP di pondok ini memang sebetulnya itu tidak boleh karena melihatnya itu kan mengganggu kan, mengganggu pada si anak tersebut, pembelajaran dan sebagainya, mengganggu banget. Nah, itu sebetulnya kembali lagi kepada kebijakan lembaga. Kembali lagi karena ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak. Itu pun biasanya yang saya tahu itu biasanya ketika dihancur ini si anak ini nggak nurut. Satu kali dua kali oke lah, masih di beberapa kali masih di batu. Nah yang biasanya yang udah bandel banget, meten orangnya itu. Meten. Nah ya udah mau nggak mau gitu kan, ya udah kita terpaksa dihancurin. Itu yang nggak boleh. Ada juga yang memperbolehkan ya ada, kan tetap masih dibatasi lah. Masih dibatasi, boleh pegang HP-nya kapan, dipakainya untuk apa. Jadi yang ngancurin HP tuh bukan semuanya, ya. dan itu yang bandel aja. Nggak setiba-tiba mungkin, nggak mungkin dong. Baru pertama lagi seneng-senengnya kan, maksudnya lagi boleh-bolehnya bawa HP tiba-tiba diambil langsung dihancurin kan nggak mungkin juga. Guys, berarti yang ada di video-video itu tuh emang udah ketahuan berapa kali, udah diperingati berapa kali, baru tuh kasih peringatan. Betul. Itu masih dihancurin. Kalau saya dulu sempet juga, karena saya ketahuan, biasanya kalau di saya tuh nggak dihancurin. Ya tergantung sih. Soalnya kan nanya dulu ke saya tuh, ini apa nih? Mau diapain? Mau dijual atau saya mau hancurin di depan mata kan? Kan saya bawa HP tuh
punya orang tua lagi. Emang Dulu ya, bandel dulu. ya. Ya biasalah. Biasalah. Itu dulu saya berangkat dari rumah kan dulu tuh. Berangkat dari rumah. Saya selipin ya, namanya orang tua kan, apalagi sepuh ya, orang tua saya itu kan agak gaptek kan. Benar. Benar. Oh, Saya itu mikirnya ke diem-diem situ sih. juga. Ya diam-diam saya bawanya. Ya mungkin ya kena ajab dari situ ya. Iya, Iya, nggak bener. apa-apa juga sih. Bawa-bawa HP orang Saya tua. bawa kan. Padahal saya dianterin. Ya, nanti HP-nya taruh ya, nanti Nah. bapak takut nyariin. Ya, pas berangkat bis saya selipin kan. Udah sampai ke pondoknya nggak lama, 3 hari kalau nggak salah. Selang 3 hari itu saya ketahuan. Tahuan. Saya main di kelas, ternyata ada pengurus lewat. Ya nggak jauh lagi, teman saya kan ada di pondok tuh, ya benci lah. Nah, ngelaporin juga. Oh. Cepu Lagi. juga ya, Ada biasa. juga ya. Banyak Cepu gitu banyak ya. nggak, dari situ kena kan HP-nya. Ya ditanya mau saya hancurin depan mata atau mau saya jual gitu. Biasanya dijual pun itu kalau semisal harganya 1 juta, Iya. semisal harga HP 1 juta, nanti setengahnya untuk syariah, untuk bulanan pondok, nanti setengahnya lagi untuk beli kitab. Gitu. Seperti itu biasanya. Ya, larinya sih tetap ke yang hal positif ya. Iya. Cuman kan kalau saya kan ya Iya. ya getun juga sih. Ya nggak terima, iya. Karmanya gitu ya. Saya mikirnya pas baliknya ini gimana nasib saya gitu. Pas balik ditanyain kita sama orang Jelas tuanya. ditanya, saya habis-habisan. Saya mau disalib saya. Double. Kacau. Udah diomelin di Double. pesantren ya. Diomelin juga pas pulang. Nah itulah gunanya kita harus nurut kepada orang tua. Kalau kita nggak nurut sama orang tua, mau apapun, misal kita mau bepergian, Izin dulu kita ya. nggak izin, pasti ada Pasti apa-apa. aja ada. Pasti ada. Iya, benar. Feeling orang tua tuh kaget banget. Entah di jalan, entah di Kuat banget. tempat gitu kan. Benar-benar. Mas, kalau di pondok tuh ada ini nggak sih mas? Zamannya mas ya, bully-bully kayak gitu. Ada atau enggak temennya mas deh, ada nggak yang jadi bahan Jadi bulian korban. sampai emang bener-bener depresi sampai Kalau sampai depresi sih enggak ya. Mungkin pandangan bullying itu ya memang sih, bullying itu kan ketika kita sudah bahasanya diskriminasi itu apa? iya Seseorang, terus apalagi sudah kulit ke kulit, Iya. itu kan termasuk bullying juga. Benar. Jangan kan seperti itu ya, kita cuman hanya sekedar bicara, Iya, ya kata-kata itu kan sekarang sudah termasuk Iya. bullying. Cuman mungkin kultur di pondok tersebut itu biasanya ya itu sudah hal yang biasa gitu. Jadi udah makanan sehari-hari biasanya. Cuman kan kalau untuk masyarakat umum kan, untuk masyarakat luar itu kan pandangannya, perspektifnya kan beda. Kalau buat di saya, kalau di pondok itu ada, bahkan saya sendiri yang merasakan. Jadi kulturnya itu ya adatnya di situ, di adat tempat itu, kalau ada santri baru, kalau ada murid baru, itu biasanya kita digojlok-gojlok tuh apa? Kerjain. Dikerjain habis-habisan, disuruh perkenalan, didandanin Dilonjoin. segala macem. Diospek Oh lah pokoknya gitu diospek ya. lah, habis-habisan pokoknya. Nah setelah dari situ nggak habis, kita dibawa ke warung. Ayo ke warung ya, kirain saya kan mau ditraktir. Iya. Jajan habis rokok apa segala macam, makan segala macam. Nanti satu persatu tuh pergi. Nanti yang terakhir bilang, Pak ini yang bayar kata. Sayangnya mas, saya hampir 1 juta lebih mas. Serius. Berapa orang? Itu ada di salah satu pondok ternama ya di daerah saya. Ada. Oh iya. Ngeri juga Berapa ya. orang? Ada kayaknya 15 orang. Pokoknya ngambil tuh, itu kayak warungnya kan warung minimarket gitu kan. Udah seenaknya aja ya. Ada kopinya juga dan sebagainya. Pokoknya warungnya enak lah. Ngambil nggak kerasa kan, rokok satuan bayangin 15 Iya. orang, pokoknya gila aja. Aduh. Pokoknya Berasa. ya ternyata memang ya kultur di situ. Kalau pandangan kita juga, kalau pandangan kita apa ya, lemah apa bahasanya, Iya. ya Nggak kuat termasuknya mental. ya nggak kuat mental, ya kita bakal apa ya, balas kejelekan dia. Tapi Iya. kalau kitanya pandangannya oh ya udahlah biarin aja, mungkin buat Pengenalan buat kita gitu. juga pengenalan. Ada Kan hikmahnya. termasuk segitu juga kan, termasuknya bullying ya. Iya. Bener. Mungkin karena beredarnya sekarang ini bullying ini banyak yang Gitu ya. fisik, terus masyarakatnya juga jadinya wah jelek lah. Iya. Jadinya ya mana ya, tetap masih ada sih kalau di Masih. sekitaran teman ke teman ya ada. Kalau dari sekarang dari pendidik ke yang dididik, nah itu baru banyak bullying. Saya sendiri ngalamin soalnya.
bullying. Korban. Serius, Mantan saya sampai gak ditemenin, bayangin. Pelongo-pelongo di pojok ya kan. Terus saya mau siapa yang nemenin, ya udah saya yasinan kan sambil nangis pengen pulang gitu kan. Oh, Jadi sempet dibikin- ada pikiran mau pulang gitu. dibikin Sempet, gak sempet. betah gitu ya. Dibikin gak betah, dibikin habis-habisan pokoknya. Dibikin habis-habisan. Saya pokoknya ingetnya pengen pulang gitu. Padahal juga di rumah mau ngapain. Iya. Tapi lama-lama nyaman ya di pesantren. Nyaman. Wah, jadi pengalaman banget. Pokoknya seru abis kalau di Ya, mungkin nggak di pondok aja sih Ran ya. Di Ya. sekolah umum juga mungkin banyak Banyak. pembulian gitu kan, cuman emang nggak ke expose aja. Kalinya ke expose viral gitu. Ya pokoknya dari pengalaman saya ya jangan sampai ke teman-teman lah, jangan sampai Iya. mengalami seperti ini. Jangan dibudayakan. Mm-mm. Jangan dibudayakan seperti ini. Kasihan yang Kasihan. apalagi kan zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang kan mentalnya kan Iya. beda Iya. banget kan. Mental. Jangan sampai Bener. Iya, zaman saya juga masih banyak. Cuman Kayak emang zaman dulu ya. iya, cuman kan dulu kan nggak ke expose Ran. Iya. Sekarang kan apa-apa video Betul. upload cepet viralnya. Jadi serasa kita juga kalau ngeliat ke situ ya, dikit-dikit yang video terus viral. Jadi ke kitanya juga kalau dipikirin mah nggak nyaman ya nggak sih? Iya, bener. Korbannya Kita mau tuh ya. ngapain dikit-dikit ngelakuin apa di video Bingung. kita viral bingung ya. Iya. Makanya bahaya juga sih. Mending viralnya yang baik-baik kan. Viralnya ketahuan mojok, Ngapain tuh? Itu baca asli itu. yasin, pojokan gitu. Kan ini. Ngomong-ngomong bullying di pesantrennya Mas Riki nih, sempet ada nggak sih yang Sampai anak-anak yang zaman bullying. sekarang yang ngelakuin bullying diri kayak gitu ya? gitu, mungkin yang tanpa Sampai depresi sepengetahuan, banget. tiba-tiba orang anaknya diem gitu kan. Kalau ke situ sih, ada aja. Biasanya itu rata-rata itu kalau di saya kasusnya bukannya menjelekkan, kasusnya itu awal mulainya itu pasti di pacaran. Hmm. Jadi ya senggol-senggolan Rebutan gitu cewek. ya. Nah, terus juga karena mungkin circle-circlean kan si Iya. anak tersebut, Sekarang yang sih jangan circle. begini. Ada ke situ, ada juga yang entah mungkin si anaknya dilihatnya lugu atau segala macam ya. Terus yang tadinya juga punya circle ya biasanya nguasain kamar tuh. Iya. Biasanya rebut kamar kan, ada ketua masing-masing. Biasanya dibully. Cuman kalau sampai parah banget sampai bunuh diri dan lain sebagainya, enggak. Ada kasusnya siswa yang ngadu atau curhat. Ada sempat salah satu santri tengah malam laporan Cewek? ke saya. Cowok. Cowok sih, Cowok, cewek santri. nggak mungkin. Iya. Cowok laporan 1:30 tuh ke saya. Jadi dia ini setiap makan ternyata 1 minggu full, setiap makan itu pasti diambil Jatuhnya ya. jatahnya. Entah itu semuanya ya sama Kakak tingkat. kakak tingkat. Oh. Salah ada aja Iya. kan, kalah. Itu setiap makan jatahnya itu kayak misal makan sama tahu sama tempenya diambil gitu. Jadi kesenangan yang dia tuh gak senang sama yang lain, dia diambil gitu. Ada sampai uang, misal uang tuh diambil habis, biasanya habis sampai tahulah dia nyimpen di mana uangnya itu, sampai bilang ke saya kan, oh, ternyata anak tuh mungkin dari sayanya juga dari situ tuh tahu bahwa oh iya berarti saya ini kurang kontrol nih ke Iya. anak gitu kan, kurang pendekatan ke anak nih. Iya. Kurang. Dari situ juga ada sisi baiknya gitu setelah kejadian tersebut. Jadi buat evaluasi, Betul. bahan evaluasi. Nah, itu cara ngatasinnya gimana kalau di pondoknya Mas sendiri? Kalau di pondok saya itu biasanya ya langkah pertama itu apapun kejadian yang ada di pondok yang dialami sama si anak tersebut, jangan sampai pertama itu tahu ke kondisi di rumah. Jadi apapun itu selagi kita bisa mengatasi sama kita dulu. Itu biasanya saya sidang. Jadi di sana tuh konsepnya ada persidangan. Jadi yang kasusnya apa, nanti si apa namanya yang Pelaku. tadi Pelaku sama korban. korban itu lapor, nanti pelakunya kita sidang dulu. Tergantung sih ada tingkatannya. Kalau memang betul-betul dia nggak ngaku dan lain sebagainya, ya kita juga mohon maaf, ada
kekerasan. Dan nah ini perlu diketahui sebetulnya ketika kita apa ya ke si anak tersebut, kayak kan kita bacain tata tertib dan larangan-larangan hukumannya itu sebelum masuk tuh rapat sama orang tua itu kita deklarasi Iya, sampaikan lah, disampaikan lah. pokoknya kita sampaikan dulu. Dan si orang tua ini harusnya tahu, Menerima. maksudnya harusnya menerima gitu Menerima, kan. menerima. Karena Legowo kebanyakan sekarang orang tua ini insya Allah Ya, banget, insya Allah banget nih, Masya pokoknya Allah. jangan salah. Biasanya kita ya sidangin dulu, terus kita ketemuin sama korbannya. Nah kalau memang betul-betul ini udah di luar batas, ya kita di out di DO ya. Itu mungkin ya Mas ya, bisa jadi salah satu pemicu eh, perbuatan yang lebih dari itu gitu loh di luarnya. Ya. Karena mungkin si korban nih bukan si korban, si pelaku nih ngerasa diiniin lah, diaduin gitu tuh. Diaduin kan bisa aja, wah ini nih anak nih ngadu nih, awas aja nih di luar di gitu luar jadinya. gitu kan. iya Ya, bikin lebih itu parah. ada aja sih, jadi mungkin sebetulnya kembali ke orangnya ya. Kalau orangnya pendendam mungkin seperti itu ya, cuman di kita ini alhamdulillah kalau sampai ke situ enggak sih. Mungkin kalau yang saya alamin dulu, bukan di anak sekarang ya, yang saya alamin dulu itu sampai ada kan keamanan, kita ini paling nggak seneng ke pihak keamanan. Keamanan Kebetulan kelas berarti keamanan pondok, pondok keamanan umum ya. pokoknya kita nggak seneng, adalah salah satu pengurus itu kan keamanan, kita panggil ya kuluk-kuluk. Iya. Iya, tahu kan kuluk-kuluk, hewan kuluk-kuluk. Atau Tahu lah. Ada itu suaranya begitu kak. Nah ini Nanti si apa ya, si pengurus ini apa dilalahnya waktu itu tuh bukan ngabisin, jadi kan di sana kalau kulit ke kulit masih boleh kan, jadi pokoknya nggak terimalah dari situ dendam. Akhirnya dia bilang ke teman-temannya kan, teman-teman yang di luaran kan sama-sama orang situnya kan, iya. masih sama-sama orang presidenannya itu. Ketika liburan sampai komanya si pengurus yaitu Iya. disebabkan awal dendam kan, kalau pakai dendam jadi sampai seperti itu. Jadi banyak lah Perasaannya tuh berarti nggak cuman sesama santri, pengurus juga berani sekarang. pengurus ya. mungkin Iya. pengurusnya juga keterlaluan Iya ya. keterlaluan sih, menurut saya mah keterlaluan. Jadi apa-apa dikit-dikit langsung babuk, dikit langsung babuk Dan dulu. kekerasan juga orangnya. Iya, zaman dulu mah mungkin ya pakai rotan tuh, Oh salah sedikit namanya salah sedikit saya Udah dulu kalau di pondok zaman itu salah satu mungkin ya alasan gua gak jadi mau mondok. Kan sama nyokap kan suruh mondok, terus ya denger berita tuh begitu, kata gua dah umum aja umum. Itu bener gak sih zaman dulu? Pokoknya benar zamannya banget sih. kita gitu. Zaman di situ tuh yang namanya rotan, bahkan tasbih itu rotan sama Itu tasbih lebih ya. pedas tasbih kak. Wih. Saya pernah ya sama bapak sendiri ya kok. Oh. Serius dulu kan saya nggak boleh main warnet dulu tuh. Mm. Kalau ke warnet ketahuan habis tuh tasbih sama rotan. Bapak habis masih dikir tuh, tahu saya balik dari warnet ini wah ini merah saya 2 minggu masih butir-butir tasbih itu di sini 2 minggu kak, merah sih ya. Terus juga kalau di pondok, kalau kayak kita nggak ngerasain kuman gitu ya, yang kecil-kecil ya, Iya. maksudnya itu kurang cerita di pondok tuh, Kurang mondok lah ya, tapi bukan berarti kita harus nggak bener ya, maksudnya kalau ada nggak cerita nggak punya cerita gitu nggak punya cerita kita ya, kurang mondok lah bisa dibilang itu. Zaman segitu tuh. Dan di pondok tuh hukumannya bukan sekedar hukuman, jadi hukumannya itu supaya si anak tersebut tuh berubah pola pikirnya gitu. Pelajaran juga ya. Pelajaran buat dia. Di pondok juga nggak mungkin sekaba-kaba bikin hukuman yang aneh-aneh, nggak mungkin. Ada nggak sih santri
yang dari jauh dari luar sama orang tuanya itu kayak ditaruh di pondok gitu lah. Oh banyak Kak, Banyak. bahkan si anak tuh nggak pulang. Jadi di sana tuh sistemnya naun, karena di sana adatnya itu kalau lebih dari 3 tahun kita nggak pulang-pulang, insya Allah katanya ilmunya nempel lah gitu. Sampai ada yang minum air kobokan tahu, yang ya dari pancing tuh di sini apa ya? Jadi dari buat kaki itu yang nggak pakai sendal itu, Iya. itu kan ada tempat-tempat buat jalan. Iya Oh, iya iya. iya. Nah, itu kan ada yang pakai pancing, ada yang nggak. Nah yang di jalan biasa yang nggak pakai sendal terus lompat ke tempat air kobokan yang buat cuci kaki kan Iya. biasanya sepetak itu. Yang Nah, biasa itu di katanya. tempat wudhu ya? Ya, malam Jumat Gitu. Kliwon katanya. Serius Kak. Itu kan di air kobokan itu kan ada dahak, ada apa kan? Iya, iya. Tapi kalau kita yakin, ya semua perihal kalau kita yakin jadi. Itu setiap malam Jumat tuh ya. Kalau mau jadi orang yang ilmunya wah pokoknya luar biasa lah gitu. Iya. Jadi pinter. Berkahnya dapat itu setiap Jumat Kliwon. Ya nanti dimatiin lampu, ngambil air kobokan yang di masjid gitu. Terus diminum. Beneran diminum dong. Ada Ada aja sih, kayak saya penganut yang tidak percaya. Itu bukan tidak percaya ya udahlah gitu. Iya, Orang tahu. nggak apa ya udah aja gitu. Cukup Jalannya tahu, keberkahan kan banyak, nggak di air Benar. kobokan doang ya. Benar. Banyak kok. Iya, iya. Berarti ini kan memasuki tahun ajaran baru ya? Betul. Udah banyak ini yang daftar santri-santri. Alhamdulillah santri ini Tahun ini berapa? kenaikan santri ini nambah 20% mungkin ya. 20%. Karena persaingan pondok kan sekarang banyak, dan perlu diperhatikan juga buat teman-teman Buat yang di luar teman-teman yang di sana, rumah. ketika kalian mau mencari pendidikan, tempat pendidikan ya pondok pesantren ke sekolah, itu harus diperhatikan betul-betul gurunya siapa, Betul. ngalirnya ke siapa. Betul. Sekarang banyak sekali pondok-pondok yang kurang Iya. Iya. Apalagi menyesatkan lah bahasa Iya. kata sesat gitu. Nggak boleh. Iya, apalagi kan sekarang banyak tuh postingan-postingan kan yang ya begitulah. Karena persaingan di pendidikan nih, Saya di nggak mau dunia lanjut. pendidikan ini sangat betul-betul, jadi banyak mungkin mereka mikirnya mereka nih mengelola satu lembaga, mereka dapat siswa, Iya. mereka dapat uang, Iya. jadi jadi lahan bisnis. Jadi Betul. tidak dibarengi sama tirakatnya dan lain sebagainya. Tidak dibarengi Cara sama ngajarnya gitu ya. Jadi mereka yang mikirnya ya balik lagi ke duit. Ada aja. Duit. Ada aja. Memang sama duit tuh hancur. Hancur. Pertemanan juga sama. Teman saya juga ngutang, saya nggak balik lagi. Ya. Siapa tuh? Hai, buat yang nonton ini nih, balikin utang saya. Kok balikin utang saya? Duit saya ya. Oh, ya, duit saya balikin maksudnya. Maaf. Sama. Saya juga. Enggak canda, saya ikhlas kok. Saya ikhlas. Nanti aja di akhirat bayar. Lebih. Langsung ditembak. Betul. Dan kreasi anak nih, kayak si anak punya satu kelebihan. Dia punya bahan nih, dia jagonya di kayak saya gitu. Saya dulu nih ikut bisanya di Hadro. jadi hadro, pokoknya di seni suara aja lah. Itu karena kakak kan juga dulu gitu. Saya di umur 3 tahun tuh, di 3 tahun tuh udah dibawa sama kakak saya ikut majelis gitu, belajar. Pertamanya senang dulu, cuman nggak mau gitu, cuman senang gitu. Yeah. Dari situ terus dari 6 SD nih, kelas 4 SD saya tampil di kayak haflah, kayak perpisahan gitu loh. Iya. Perpisahan itu saya kelas 4 SD. Terus saya pikirkan, awalnya saya mikir enak ya naik Asik. panggung, Naik panggung. dapat duit gitu kan. Dulu tuh dapat berapa ya? Cuman 25.000 kalau nggak salah tuh. Cuman kan kalau Cuman buat pas segitu kecil kan ya. 25.000 Iya. gede. Gede. Bisa main time zone dulu. Nah, dari situ senang akhirnya karena ketertarikan, oh ya setelah dapat apa yang kita seneng ini, akhirnya saya terusin. Ya alhamdulillah. Dan selagi kita bisa manfaatkan, insyaallah Benar. jadi ladang pahala buat kita, jadi ladang ibadah. Iya. Ilmunya juga kan ngalir gitu. Generasi selanjutnya
Berarti hard rock masih sampai sekarang. Masih kalau ada. Apalagi habis Idul Adha ya, banyak yang Boleh promosi nikahan. nggak? Boleh promosi Boleh, nggak? boleh, boleh. Boleh, silakan. Ya, Silakan. teman-teman di luar sana Instagramnya? Barangkali Ada. ada Instagram. Kalau kita enggak masih ya, merintis. Kalau Pokoknya kalau ada acara hajatan Hmm. atau ada acara maulid, pokoknya segala macam hitanan dan lain sebagainya, kalau butuh untuk meramaikan suasana di pernikahan kalian, di perhitanan kalian, itu boleh kontak kami buat ngisi hadroh acaranya ngisi ya. acara. Nanti ada Boleh. IG-nya Mas Rifki. Mas Rifki langsung Langsung aja aja kontak. nge-DM. Betul. Biasanya kan itu ya, yang di nikahan gitu kan biasanya kan pakai hard rock Pakai gitu hadroh, kan. ya. Dan lagu-lagunya menyesuaikan. Kadang ada juga orang yang ya mungkin orang tuh taunya dinyanyiin tuh sholawat ya, padahal ada syair nggak mesti sholawat. Yang joget-joget tuh biasanya tuh, nah itu orang yang oh ini nggak boleh nih, nah itu lihat dulu maksudnya ini bukan sholawat, kan orang taunya ini sholawat ngapain dijogetin. Iya. Iya. Banyak tuh viral di ini ya. Ada aja tuh banyak banget. Sholawatan joget-joget. Sekarang mah Itu biasanya terpengaruh sama ininya sih, nadanya. ada, iya Iya. ada. Kan ada yang pakai Musiknya. koplonya, ada gambus kan banyak. Bener. Nah itu bicara masalah kreativitas, udah mulai kelihatan berarti yang masuk-masuk, yang baru masuk itu kreativitasnya itu. Kalau yang baru masuk mungkin karena di awal tuh belum. Kalau yang tahun sekarang kan baru masuk, kita baru mulai apa namanya, tahun ajaran baru, terus si anak belum terlihat nanti biasanya Pertahanan. 2 bulan ke depan itu biasanya. Karena kan kita juga kan ada ekstrakurikulernya, nah nanti yang minat itu biasanya berarti dia punya gitu. Ada apa, tergantung juga sih, ada juga orang yang pengen ikutan dulu aja deh. Iya. Kalau nggak bakat ya udah bakatin. Bakatin. Tapi ngomong-ngomong kreativitas, di pondok tuh ada ini enggak sih, pentas seni kayak gitu? Ada Kan ada biasanya kan pas baru masuk gitu kan ada pentas seni kan. pas baru masuk. Iya, buat Lebih demo nggak sih kalau sekarang bilangnya demo eskul gitulah. Iya Iya itu. nggak sih? Terus biasanya Ada. nih ada penghujung pas kelar apa sih Ya itu berarti kelar ya? wisuda biasanya ditampilin gitu. Kan kalau di saya ya dulu ya, jadi bahasanya apa ya, dulu ospek lah ya dibilang. Setelah ospek tuh ada penampilan penampilan yang dari murid yang baru masuk nih. Itu tuh suruh nampil apalah bakatnya gitu. Ada ya Emang itu khusus, emang pentas seni khusus buat murid baru lah gitu. kalau kesitunya sih enggak, kita nggak mengkhususkan buat santri baru, mungkin itu untuk apa ya, buat penarik si murid baru gitu. Biasanya kan di awal-awal tuh kita ngasih tahu ke murid baru nih Ada di kita nih ada ini loh, ada ini, nah Iya. ini pertunjukannya gitu loh biasanya. Dan Demo eskul ya, kayak lebih gitu demo biasanya. eskul. itu dipakai buat di awal, buat lomba-lomba kan biasanya kan ada juga. Nanti di penampilan wisuda biasanya itu diadain juga buat orang tua kan, kasih tahu nih bu anaknya udah bisa joget gitu kan. Tapi bukan pargoy ya, bukan pargoy. Iya. Berarti sering ikut lomba-lomba juga mas? Sering bahkan di lomba, bukan hanya di apa namanya non akademik, di akademik pun alhamdulillah kita kemarin anak baru dapat juara sekota, kota Cirebon, itu mengikuti kejuaraan KSM. Kejuaraan KSM itu kompetisi sains madrasah, jadi di bidang IPA, PS, terus hitung-hitungan. Kemarin alhamdulillah kan satu kota kan berat ya, lumayan. Alhamdulillah kita dapat juara 2 semuanya. Semuanya. Kota Cirebon. Kota Cirebon. Nanti biasanya diseleksi lagi untuk ke jenjang provinsi dulu ya. Iya. Dulu tuh saya tuh FLS 2N, cuman nggak tahu sekarang ada nggak tuh. FLS 2N kan emang buat khusus seni ya. Ada tuh. Saya dulu ikut itu tuh kelas 2 SMP.
Sama kayak O2SN. Kalau- Oh, enggak beda. Iya, kalau nggak salah itu. O2SN kan di bidang olahraganya. Oh iya, benar. O2SN. Kalau ini FLS2N itu khusus buat seni. Oh, buat seni. Itu ada tingkatannya, kota, terus provinsi, baru nasional. Oh, Dulu saya sampai provinsi doang. apa tuh? Ini nari juga. Enggak, kecak. saya di Oh, bukan. Tari topeng. musik Topeng tradisional. Iya, iya lagi. Saya main gamelan dulu. Lu ikut lomba apa lu dulu? Nggak ada gue. Lu di Jakarta ya? Iya, Jakarta. Jadi Emang dari kecil di Jakarta. Dari lahir Jakarta. dari lahir. Oh, gue banget gitu. Iya, gue banget. Gue nih. Jaksel, enggak. Emang bener ya kalau di Jakarta, kalau kan yang biasanya gue lu, terus kalau bilang aku kamu itu ada Ya aneh aja. aneh. Kan udah Iya. biasa lu gue gitu kan. Aku kamu tuh kayak lebih apa ya, formal Intim. banget. Iya. Intens mungkin. Iya, intens. Intens. Kok intim sih? Intim. Bahas intim jadi yang mana nih? Udah. Aduh, otak gue. Nah, balik lagi nih Mas. Berarti Mas Rifki kan bisa dibilang cukup muda ya untuk jadi pengajar ya. Apa sih suka dukanya Mas? Jadi pengajar yang bisa dibilang umurnya muda gitu. Sukanya kalau di sukanya itu mungkin saya ini kan melihat kan saya masih muda ya. Saya bisa masih mencari pengalaman di bidang pendidikan yang lebih lama lagi gitu kan. Itu sukanya. Banyak yang harus saya gapai, banyak yang harus saya pelajari dari guru-guru saya terdahulu juga. Saya bisa memanfaatkan ilmunya selagi saya masih punya umurnya lebih luang lagi kan. Mungkin dukanya di sekelas saya kan saya baru terjun juga, mungkin menghadapi wali murid dan lain sebagainya, itu jadi tantangan saya sih. Terkadang kan ada aja gitu. Satu contohnya, saya bingung nanggepin kepada orang tua yang si orang tua tersebut ini pengen si anaknya ini cuman apa ya, selesai secepatnya gitu, tanpa harus tahu si anak ini bacanya seperti apa. Ya. Kan saya, Pak gimana sih anak saya belum hatam-hatam lah ya, anak ibu bacanya bagaimana. Dan saya mengusahakan si anak tersebut. Jadi saya kalau di metode saya itu, selagi si anak belum pembacaannya belum benar, ya saya nggak bakal majuin. Itu salah satu contohnya. Mungkin tantangannya beratnya di situ. Banyak sukanya apa dukanya nih? Banyak sukanya dong. Kalau banyak dukanya saya nggak mungkin. Iya, Nggak mungkin bertahan. betah ya. Ya semualah, semua perihal pun suka duka pasti ada aja. Iya. Benar. Tapi pasti dong ada pikiran buat udahan gitu. Mundur lah. Kalau mundur Pas mungkin awal-awal gitu. awal mah iya sih. Iya. Awal iya sih, saya sempat ternyata gini yang ngajarnya gitu. Boring, bosen tiap hari cuman ke sekolah pulang. Ternyata salahnya di saya juga. Harusnya saya ngambil kesibukan yang lain gitu. Ngambil kegiatan-kegiatan yang buat saya senang. Ya menghadapi orang banyak tuh agak pusing ya. Apalagi kan berarti Mas wali murid kan? Wali kelas bukan? Wali murid sih. Saya belum punya Belum anak. ya. Wali kelas Sama berarti. ayam dulu kali ya. Saya wali santri. Oh, wali santri. Wali kelas ding. Wali kelas. Kelas berapa? Oh, wali kelas. Saya wali kelas 2. Kelas 2. Wali kelas pondok tapi. Heeh. Kalau di formalnya enggak. Oh, Sempat pondoknya. ditawarin juga. Mungkin lebih diamanainnya ke di ekskul-nya sih kalau di formal. Itu wali kelas juga berarti 2 ya? Wali kelas 2. Umum sama pondok Umum itu. sama pondok. Kalau saya pegang semuanya, repot. Saya pernah ngalamin juga soalnya. Di akhir ajaran nih kayak ngisi rapot, ujiannya belum rapat-rapat sama orang tua, kayak saya orang sibuk beneran tuh. Ya itu tergantung orang ya. Saya juga maksudnya bukan tipe-tipe kalau orang yang harus sibuk sana sini. Saya pengen enjoy ya, saya senang saya lakuin. Mas wali kelas juga berarti sempet dapet komplainan dari wali murid juga. Pastinya. Komplainan apa yang paling nggak bisa dilupain, yang masih membekas nih?
yang masih membekas mungkin komplainan saya nih dituding lah, dituding. Saya kan diamanatin, ya semua juga kan ngamanatin ke saya nggak mungkin fokus ke satu orang. Ya. Dan saya juga manusia, nggak mungkin ada salahnya gitu kan, pasti ada salahnya. Saya dituding pokoknya apapun yang kejadian anak, ada apa-apa gitu, kejadian ya, entah sakit dan lain sebagainya macam, pokoknya parah lah kan, itu saya yang melakukan. Sampai Itu yang segitu. paling membekas ya, sampai keluar udahlah katanya di sini nggak benar pondoknya ya, kalau mau pondoknya juga menyalahkan ke bawah-bawah jangan ya. bawa pondok, maksudnya ya Iya. saya aja. Ya itu sampai pondok-pondoknya ke bawah kalau kayak Iya, gitu ya. pasti sih. Kalau Tapi jangan pondok di sini. Sampai bilang-bilang ke orang gitu ya. Ya Mas, terakhir ada pesan-pesan nggak buat yang nonton, entah yang anak-anaknya baru mau masuk pondok, Ya. ada rencana masuk pondok, atau buat tenaga pengajar yang masih muda nih, kira-kira pesannya apa sih? sedikit pesan, hanya mengingatkan buat apa ya, mungkin untuk anak kali ya, untuk anak yang mau baru terjun ke lingkungan pendidikan, apalagi ke pondok, dunia pondok, saya ingatkan untuk anak yang mau masuk sekolah, adik-adik, teman-teman, ayo diniatkan yang lurus, dibetulkan niatnya. Kalau bukan kita yang menjadi penerus, siapa lagi gitu. Ada pepatah mengatakan laisa fata fil bilad walakinna fata li talabil ilmi. Jadi kalau bukan kita yang ingin mencari ilmu, ya siapa lagi gitu. Tidak ada generasi nantinya, generasinya bobrok semua. Makanya ayo gitu. Dan saya sarankan mondok. Pondok. Pondoknya di mana? Di mana? Boleh lah di mana aja sih. Boleh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Tetap pantengin terus konten-konten kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Gua Boncu Gimana Maharani dan Mas Rifki pamit. bye. Oh. Minum Mas. Mas, gorengannya Mas. Lagi puasa.